Oke, masuk ke langkah kedua di dalam QCC, yakni menentukan target dengan menggunakan kaidah SMART. Nah, apa itu SMART? S-nya adalah spesifik, yakni masalah yang diangkat harus jelas dan spesifik atau masalah tunggal. Kalau bicara data kecelakaan tadi terpleset gitu ya. Nah, itu spesifiknya adalah data kecelakaan dikarenakan terpleset. Kemudian M-nya adalah measurable, yakni terukur atau ada satuan ukurnya. Ya, jadi jumlah kecelakaannya berapa kali itu harus ada angkanya gitu ya. Misalnya kayak yang di tema tadi adalah jumlah kecelakaan kerja karena terpleset sebanyak berapa? 7 kali gitu ya. Kemudian A-nya adalah achievable, yakni dapat dicapai. Tidak terlalu sulit maupun tidak terlalu mudah. Ya, jadi pencapaiannya sesuai gitu ya. Yang berikutnya adalah reasonable. Yakni ada landasan yang masuk akal. Kenapa target itu bisa dicapai gitu. Kemudian yang terakhir adalah time base, yakni durasi atau batas waktu penyelesaiannya itu jelas, mau berapa lama QCC diselesaikan. Idealnya kan QCC antara 3 sampai 6 bulan selesai. Contohnya seperti ini ya. Spesifiknya kecelakaan kerja karena terpleset. Measurable-nya adalah penurunan dari 7 kali menjadi 0. Nah, kenapa bisa sampai 0? Karena sebelumnya itu nggak pernah ada kecelakaan kerja terpleset. Reasonable-nya apa? Perusahaan menuntut untuk tidak adanya kecelakaan kerja. Targetnya diselesaikan dalam waktu 4 bulan. Nah, ini contoh di dalam menetapkan target di dalam QCC ya. Jadi menggunakan kaidah SMART. Apa itu tadi SMART? Specific, measurable, achievable, reasonable, dan time base. Ada kurun waktu penyelesaiannya. Dasar penetapan target itu bisa didasarkan kepada pertama, target yang ditetapkan oleh perusahaan. Jadi berdasarkan KPI, perusahaan meminta target settingnya sekian. Ya, jadi itu bisa kita gunakan sebagai landasan penetapan target. Kemudian yang kedua adalah target dari customer. Ya, misalnya perusahaan bisa memproduksi 1 ton, tapi customer minta 1,2 ton. Jadi kita coba bagaimana kita mencapai target sesuai dengan permintaan customer. Kemudian yang ketiga adalah kondisi terbaik yang pernah dicapai. Misalnya rekan-rekan sekalian dalam kurun waktu 6 bulan terakhir pernah mencapai angka terbaiknya berapa. Ya, itu bisa dijadikan landasan penetapan target. Kemudian yang keempat adalah hasil dari analisa. Jadi rekan-rekan sekalian melakukan studi berdasarkan teori, ditemukan ideal angkanya sekian, itu berdasarkan analisa. Nah, yang terakhir adalah target tantangan. Ini biasanya kesepakatan dari tim. Kalau tim sepakat misalnya, kita belum pernah tercapai angka ini, cuman secara perhitungan masih masuk gitu ya. Jadi kesepakatan tim saja. Kita akan tetapkan target sekian. Nah, demikian adalah dasar penetapan target yang bisa digunakan oleh rekan-rekan sekalian. Ya, jadi angka-angka yang muncul itu bisa berdasarkan 5 poin ini. Oke, demikian tadi penjelasan tentang langkah kedua di dalam QCC, yakni penetapan target. Di video berikutnya kita akan membahas tentang langkah ketiga di dalam QCC, yakni Anaconda. Nah, apa itu Anaconda? Sebelumnya like dan subscribe dulu dong. Oke, terima kasih.